Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ahmad Hidayat. Aku dari Fakultas Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang autotuning PID. Autotuning adalah proses otomatis untuk mencari parameter PID, KP, KI, KD yang optimal. Tanpa perlu manual tuning yang memakan waktu, sistem akan belajar dari respons dan menyesuaikan parameter secara real time. Autotuning ini mempunyai kelebihan, yaitu ada hemat waktu, tuning manual, hasil optimal untuk sistem yang berbeda-beda. Yang ketiga ada adaptif terhadap perubahan kondisi operasional, dan yang terakhir ada mengurangi overshoot dan oscillation. Pada auto-tuning ini kapan digunakan? Sistem baru yang belum diketahui karakteristiknya, sistem yang parameternya sering berubah, aplikasi industrial yang memerlukan presisi tinggi, robot atau mesin yang beroperasi dalam kondisi berbeda. Pada eksperimen mode ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada auto-tuning sinus stream, yang kedua ada superposition, yang ketiga ada PRSP. Pada sinus stream ini menyuntikkan sinyal sinus atau sine wave ke sistem. Yang pertama ada observasi respons atau output sistem terhadap sinyal sinus. Yang kedua ada sinyal analisis amplitudo dan phase balik untuk estimasi parameter PID. Pada sinus stream ini menyuntikkan sinyal sinus ke sistem atau ke set point atau input control. Yang kedua, mengukur bagaimana amplitudo dan fase output berubah terhadap sinus, itu di satu atau di beberapa frekuensi. Yang ketiga ada dari data again. Fase tersebut sistem dipandang seperti mempunyai model tertentu atau respon frekuensi. Yang keempat ada frekuensi model. Gain atau fase. Itu algoritma menghitung KP, KI, KD yang membuat respon sesuai kriteria, misalnya bandwidth atau margin stabilitas tertentu. Pada superposition ini menggunakan relay on-off untuk the system. Dari sistem berisolasi pada amplitudo tertentu dari karakteristik oscillation atau estimasi parameter PID. Pada superposition ini dibagi menjadi 4, yaitu mengganti sementara PID dengan kontrol relay on-off atau output cuma high sampai low. Relay ini memaksa sistem berisolasi di stabil sekitar set point atau osilasi terpaksa. Dari amplitudo ini dan periode osilasi ini dihitung ultimate gain dan ultimate periode system. Dan rumus Ziegler-Nichols memakai dua nilai itu untuk langsung menghasilkan KP, KI, KD, lalu PID diaktifkan kembali dengan nilai yang baru. Pada kontrol kecepatan dan posisi ini, kontrol kecepatan integrating system yaitu di sini dijelasin seperti output system, yaitu integral dari input. Contohnya yaitu ada motor, conveyor belt, dan fan. Karakteristiknya tidak ada natural restoring force. Jika ada input, output tetap, dan kecepatan integrating atau fokus tinggi. Pada kontrol posisi stabilitas sistem, pada output system yaitu ada sinyal error. Contohnya, servo, robotic arm, pendulum balance. Dan karakteristiknya ada natural restoring force. Jika tidak ada input, output kembali ke resting state dan posisi stable, fokus KP dan KD tinggi. Dan pada PRBS ini, pseudo random binary sequence, injeksi sinyal biner random ke sistem, analisis response untuk parameter estimation atau least squares. Oke, saya akan lanjut ke bagian simulating MATLAB-nya. Oke, jadi ini kita masuk ke simulating seperti biasa. Kita bikin diagram block sepertinya teman-teman bisa dilihat, bisa di screenshot kalau kalian mau nyoba ya. Nah, kita akan membuat seperti ini di sebuah kanannya. Oke, langsung saja teman-teman. Kita bikin seperti biasa, si slider dan konstan sama si goto. Kita masuk ke simulation. Kita open berada proses seperti biasa. Oke, dan kita pakai type slider. Kita klik, kita ambil goto, dan kita ambil konstan. Seperti ini.
Lalu kita seperti biasa kita konekkan terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali. Kita klik connect-nya terlebih dahulu. Nah, minimnya kita minimnya semisal minus 600 atau 255 nggak apa-apa, dan maksimum saya memakai 255. Ini sebagai contoh. Dan ini kita kasih nama SP ya teman-teman. Kita kasih nama set point. Oke. Selanjutnya kita akan taruh si promnya ini. Kita ambil promnya, kita ambil zoom. Kita ambil zoom yang bulat aja, tapi kita pakainya plus minus karena kita yang bawah memakai buat feedback ya. Terus kita pakai blok PID ya teman-teman. Apa ya namanya ya? Sebentar teman-teman. Oh ya, namanya discrete teman-teman. Namanya discrete PID controller. Oke, itu. Lalu kita ambil yang namanya closed loop. Kita ambil yang namanya closed loop, kita cari closed loop PID teman-teman. Closed loop PID autoner. Kita klik. Kalian bisa dapatkan ini yang namanya di Simulink Control Design ya teman-teman. Bisa di download terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil konstan lagi. Kita ambil konstan, kita masukin ke bawah, dan kita ambil switch yang slider aja seperti ini, dan kita bisa konekkan sama yang kayak si slider. Double klik switch terlebih dahulu, kita connect, lalu kita oke. Dan di sini kalian bisa ubah, tapi kalau saya enggak, tapi saya langsung off aja. Kita lanjut ke goto lagi untuk yang pin atas itu ya teman-teman. Dan kita ambil promnya si speech dan encoder. Nah, kemarin kan kita kan memakai ini ya, si speech itu ya. Nah, kemarin kan kita pakai speech encoder, dan saya mengambil speed dan encodernya lagi. Lalu kita ambil terlebih dahulu, kita tata terlebih dahulu ya. Jadi ada dua seperti tadi yang saya bilang, ada speednya dan pakai encoder ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ambil scope, dan kita ambil beberapa display ini display yang itu ya teman-teman. Kita bakal ngerangkai lagi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini kurang satu. Terus display ini ditaruh terlebih dahulu, kita kasih 1, lalu kita dibesarin sedikit. Kita sambungin dulu aja teman-teman. SP lanjut ke PID, lalu lanjut ke PID, lanjut yang ke pin yang O dari yang pin closed loop. Setelah itu kita lanjut konstan on off ini ke start atau stopnya. Setelah itu untuk pin atas ini kita masukkan ke goto. Kita kasih namanya aja PID. Jadi untuk dapat si PID nya, dan
si PID guys, kita masukkan yang scope yang gede, kita ambil scope lagi satu buat yang tengah. Oke, seperti itu. Dan untuk tagnya kita akan anggap aja kita memakai CP1 terlebih dahulu, kita sambungin seperti ini. Dan jejak ini adalah kita ambil ke feedbacknya itu, kita langsung ke goto display untuk error, sama yang satunya setelah discrete PID. Setelah itu kita juga bisa ambil nilai dari outputnya tersendiri. Dan untuk scope-nya kita ambil dari feedback, kita ambil dari hasilnya dengan cara klik kontrol. Dengan cara klik kontrol, kalian tekan kontrol lagi, tekan lingkaran di drag itu, lalu kita taruh ke scope, kita rapikan terlebih dahulu. Dan satu lagi kita ambil dari set point, kita sambungkan ke scope. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Lalu kita ambil bandingkan error dengan si set point. Masalah. Kita bandingkan ke set point dengan si error. Bukan error teman-teman, tapi dengan feedback ya. Oke, tapi dengan prompt seperti ini. Kita agak kesana dikit ya, kita besarin terlebih dahulu teman-teman biar bisa enak dilihat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.